Xiao Yan benar-benar orang yang cerdas. Saya segera memikirkan hal ini. Dan mata saya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Menantikan pertanyaan pertama ini. Tanda jiwa akhirnya melintas seperti nebula yang terbakar dan berubah menjadi sosok kabur. Meskipun sosok itu ilusi dan sepertinya menghilang kapan saja, Xiao Yan masih ketakutan dengan fluktuasi yang menyebar di tangannya. Kaisar Bintang 7 sangat kuat. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sisa pun begitu kuat. Penjahat jiwa membungkuk dengan kagum pada sosok bayangan itu lagi untuk menunjukkan rasa hormat. Sosok itu tertawa. Dan tawa itu berdesir di lautan pengetahuan Xiao Yan. Meskipun lelaki tua itu adalah kerajaan Bintang 7, dia tidak bisa naik panggung di klan kedokteran yang kuat. Petik 2. Kaisar Bintang 7 bahkan tidak bisa naik ke meja. Xiao Yan sedikit tercengang. Meskipun era malapetaka kuno adalah ketika kaisar berpangkat tinggi berjalan di jalan dan bintang 5 tidak sebagus anjing. Bahkan 7 bintang pun tidak bisa berada di atas meja. Klan narkoba tahun ini terlalu kuat. Di bawah keterkejutan yang kuat, Xiao Yan, penjahat jiwa untuk sesaat postur membungkuk tetap begitu membosankan sehingga terlihat hormat. Sosok itu sedikit mengangguk. Tampak sangat puas. Berjalan perlahan. Tabib tahun itu berlimpah. Sehingga semua murid yang disukai lelaki tua itu jatuh ke tangan orang lain. Dan lelaki tua yang mau memuja lelaki tua itu sebagai guru tidak mencolok. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak menerima seorang murid sampai kematiannya. Ini adalah penyesalan terbesar orang tua itu. Petik 2. Kata-kata mati. Sosok itu diingat. Dan tidak ada kata untuk waktu yang lama. Xiao Yan banyak berkeringat di hatinya. Dan dia menangis dan tertawa. Anda tidak dapat menemukan murid yang memuaskan di Yao Clan. Mengapa Anda tidak menghela nafas dan menguji etiket untuk menakuti saya? Titik. Tapi dia berani memfitnah di dalam hatinya. Beraninya mengatakannya. Oleh karena itu, di laut yang mengetahui jiwa, penjahat jiwa Xiao Yan menatap sosok itu. Dan sosok itu memandang ke kejauhan. Tidak ada perubahan pada gambar ini. Pendahulu klan kedokteran berbicara perlahan. Berpikir perlahan. Sepertinya lambat melakukan apapun. Setengah jam telah berlalu. Dan dia belum merespon. Jadi kapan dia harus bertanya? Jiwa menanggapi setiap gerakan tubuh. Penjahat jiwa berdiri untuk waktu yang lama. Xiao Yan juga mengikuti periode sakit kaki. Bahkan lehernya kram. Dan dia tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah keluhan Xiao Yan menyebabkan reaksi siluet itu. Atau apakah siluet itu merasa bahwa ketulusan Xiao Yan sudah cukup. Siluet itu menghela nafas dan akhirnya menarik pandangan jauh ke depan pada Xiao Yan. Dan apresiasinya lebih kuat. Juga bertanya pada leluhur. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia mengikuti, dia akan memiliki kecenderungan untuk melarikan diri. Ketika dia melihat seseorang melihat dirinya sendiri, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Hahaha." Sosok itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bertanya pada Temple of Hearts. Bagi yang lain, itu adalah kuil kebingungan. Tetapi bagi orang tua itu hanyalah sebuah solusi. Petik 2. Orang tua itu mengatakan sebelumnya bahwa satu-satunya penyesalan adalah pengakuannya. Oleh karena itu, lelaki tua itu memasuki aula ini untuk meninggalkan kesadaran jiwa pada kepergiannya. Bukan untuk mengajukan pertanyaan atau keraguan. Tetapi untuk menemukan seseorang yang menghormati dan menghormati lelaki tua itu. Dan untuk mewariskan sisa kekuatan jiwa lelaki tua itu. Tidak ada penyesalan. Petik 2. Setelah berbicara, sosok itu memandang Xiao Yan dalam-dalam. Sosok itu mulai ilusi. Seperti riak. Mulai menyatu dengan pengetahuan Xiao Yan tentang laut. Betapa beruntungnya Xiao Yan menerima hadiah jiwa dari Kaisar Pejuang Bintang 7. Tetapi sayangnya, jiwa Kaisar Pejuang Bintang 7 akan runtuh setelah terluka parah. Jadi tidak banyak yang tersisa dalam kekuatan jiwa. Ditambah dengan tahun-tahun yang hilang tanpa akhir. Itu bahkan lebih jarang. Jika tidak, mungkin Xiao Yan akan dapat membawa kekuatan jiwa puncak Kaisar Xiao Yan sepenuhnya dalam satu gerakan. Namun meskipun demikian, Xiao Yan juga mendapat banyak manfaat. Kekuatan jiwa muncul dari sosok itu. Mengalir deras seperti awan yang tertiup angin. Lapis demi lapis.
dan kemudian melebur ke dalam pengetahuan Xiao Yan tentang laut seperti 100 sungai kembali ke laut. Xiao Yan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan. Setiap pori terbuka dengan nyaman. Dan kekuatan jiwa di puncak alam kekaisaran menjadi lebih murni. Seperti melangkah ke alam ini selama ratusan tahun. Sama. Untuk waktu yang lama. Sosok-sosok di laut benar-benar menghilang. Xiao Yan melihat ke laut yang kosong. Dan tiba-tiba merindukan suara lambat itu. Tetapi masa lalu hilang. Dan semuanya hilang. Hati Xiao Yan masam. Dia berlutut di tanah dengan air mata di kepalanya. Dan memukul 3 kepala ke arah hilangnya tanda jiwa. Berdiri lagi. Makna yang dalam di hati Xiao Yan telah banyak hilang. Mengajukan pertanyaan. Menjelaskan mereka kebingungan. Atau menjelaskan penyesalan mereka. Bisa dianggap sebagai semacam penghormatan terhadap leluhur. Petik 2. Xiao Yan berpikir dan menghela nafas. Matanya tertuju pada tanda jiwa lain yang sedikit lebih terang di kejauhan. Xiao Yan sekarang menebak bahwa kecerahan jejak jiwa ini harus dikaitkan dengan kekuatan kaisar. Mantan leluhur yang tidak diketahui itu rusak parah. Sehingga jejak jiwanya sedikit kusam. Seperti bintang yang akan jatuh. Tapi lampu ini berkedip. Sulit untuk menghadapinya. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan juga telah mencapai level baru saat ini. Tentu saja tidak takut. Sedikit membuka perisai api langit untuk mengisolasi jejak jiwa yang mungkin melayang. Kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba membungkus jejak jiwa yang bersinar. Jika jejak jiwa hanya angin sepoi-sepoi, maka yang ini seperti angin puyuh yang dahsyat. Saya tidak tahu berapa kali kekerasan itu terjadi. Segera setelah itu terbungkus dalam pengetahuan Xiao Yan tentang laut oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Kekuatan jiwa yang perkasa tersapu. Dan itu berubah menjadi 9 karakter padat di lautan pengetahuan. Abu perak besar bersinar dengan kilau dingin seperti logam. Yang masing-masing beratnya puluhan juta pound. Berdiri di udara. Pasang surut yang acak dapat membuat jiwa Xiao Yan mengenal laut dan memicu lautan badai. Sementara 9 karakter terus-menerus menindas. Gelombang jiwa yang mengetahui laut akan semakin bergejolak. Xiao Yan menahan rasa sakit karena ditusuk benda tajam dan menatap 9 karakter di laut. Ini benar-benar pengalaman yang mempertanyakan. Besar. Jejak jiwa di kuil pikiran. Selama bertahun-tahun. Telah diganggu oleh kebingungan yang tidak dapat dipahami. Dan kebanyakan dari mereka menjadi sangat kejam. Selama Anda mengaktifkannya. Jawaban yang ceroboh akan terkena serangan sengit dari kekuatan jiwanya yang tersisa. Jelas. Tanda jiwa ini telah diaktifkan. Tanda jiwa yang diaktifkan sama sekali berbeda dengan tanda jiwa yang tidak diaktifkan. Jika tanda jiwa belum diaktifkan dan tidak melakukan kekerasan sama sekali, itu hanya akan diam di lautan pengetahuan, dan tidak agresif. Sama seperti tanda jiwa sebelumnya. Anda hanya perlu bersikap sopan padanya. Dan itu akan secara otomatis pergi setelah jangka waktu tertentu. Tentu saja, seperti leluhur dari leluhur sebelumnya. Itu adalah kasus khusus hanya ingin menerima murid yang menghormatinya. Tanda jiwa yang diaktifkan tidak sama. Jawab pertanyaan-pertanyaannya dan puaskan mereka. Atau usir dengan kekuatan jiwanya sendiri. Tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, meskipun pertanyaan tentang jejak jiwa ini hanya beberapa kata, dan meskipun ada ratusan atau ribuan jarum di benak Xiao Yan, dia masih sangat berhati-hati dan tidak berani menjawab pertanyaan tentang jejak jiwa ini. Masalahnya sebenarnya sangat sederhana. Setidaknya terlihat sangat sederhana. Yaitu 9 karakter besar. Apa yang ditanyakan? Kenapa bertanya? Petik 2. Setiap kata sebesar gunung. Xiao Yan kehabisan napas. Semakin sederhana pertanyaannya, semakin sulit untuk dijawab. Belum lagi pertanyaan. Beraninya jawabannya unik. Karena tidak ada. Apa jawaban yang memuaskan pihak lain? Di bawah pengaruh konstan dari jiwanya. Semangat Xiao Yan mulai bergetar. Tetapi dia mencoba memulihkan dirinya ke kejelasan dan mencari jawaban yang akan memuaskan pihak lain. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum semangatnya menjadi kurus. Terus-menerus pelit. Dan dengan sengaja tetap terjaga. Dukungan Xiao Yan sangat keras. Lambat laun, wajahnya menjadi semakin pucat. Mungkin terlalu lama menunggu. Atau mungkin Xiao Yan diduga tidak bisa menjawab pertanyaan ini.
dan 9 karakter jiwa benar-benar marah. Hampir seketika, karakter besar mulai tenggelam, dan kesadaran laut yang sudah bergolak menyapu gelombang besar lainnya, yang segera membungkus Xiaoyan 10 kali lebih intens dari sakit kepala sebelumnya. Dan Xiaoyan memuntahkan ledakan darah. Aku tidak bisa, bahkan tidak membuka mulut dan berteriak sama sekali. Waktu tidak diperbolehkan. Tidak peduli apa yang benar atau salah, Anda harus bertarung. Meskipun Xiaoyan mengejang kesakitan, hatinya sangat teguh. Dia berjuang untuk berdiri. Dan lelaki kecil yang dibentuk oleh jiwanya berdiri melawan angin. Dan menunjuk ke karakter abu-abu perak yang agresif dengan satu jari. Menanyakan hati adalah bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan, dan bagaimana caranya memecahkan kebingungannya. Dan mengapa Anda harus bertanya pada hati Anda? Secara alami, Anda memiliki keraguan di hati Anda. Jika tidak mengerti, Anda akan bingung untuk sementara atau bahkan seumur hidup. Padahal, meminta kedamaian hanyalah untuk ketenangan pikiran. Petik 2. Ketika Xiaoyan menjawab, ekspresinya tampak tegak, tetapi hatinya sangat bingung. Dan dia bertanya-tanya apakah jawabannya dapat memuaskan Kaisar. Karakter besar jiwa tiba-tiba menjadi keperakan pada saat ini. Seolah bersemangat dengan kata-kata Xiaoyan. Gemetar terus-menerus, terlihat sangat bersemangat. Yingwang menyebar di lautan pengetahuan. Tetapi di ujung jari, abu-abu perak menutupi seluruh permukaan lautan pengetahuan. Membuat jiwa Xiaoyan terasa seperti lautan Merkuri. Cahaya perak kontras dengan cahaya. Membiaskan warna-warni. Keindahan seperti mimpi di dalam air. Tetapi mulut Xiaoyan terus berkedut. Dan hatinya ingin memarahi ibunya. Ternyata di bawah keindahan itu ada hawa dingin yang luar biasa di luar imajinasi orang luar. Dan sangat dingin hingga melukai paru-paru. Bahkan semangat juang yang menyebar ke seluruh tubuh pun samar-samar dibekukan oleh hawa dingin. Sial. Bisakah cahaya perak hantu ini menjadi lebih dingin? Petik 2. Xiaoyan sangat dingin sehingga bibirnya berubah dari merah menjadi putih dan dari putih menjadi ungu. Dan tubuhnya bergetar lagi dan lagi. Dia buru-buru menyalakan api langit yang panas dan membasuh tubuhnya beberapa kali sebelum dia hampir tidak bisa menghilangkan hawa dingin. Karakter besar masih gemetar. Dan sepertinya mereka belum tenang dari jawaban Xiaoyan. Kemudian, di mata keterkejutan Xiaoyan, dia bangkit dan terbang ke udara. Cahaya perak yang menyebar ke seluruh lautan pengetahuan juga naik, dan dengan cepat berputar di sekitar karakter besar. Segera, ketika saya melihat ketinggian, angin puyuh setinggi ratusan meter terbentuk. Jadi bagaimana Anda bisa meyakinkan diri sendiri? Petik 2. Angin puyuh menembus ruang, dan karakter besar menjulang di dalamnya. Seperti yang ekstrim dan pahit. Dan milenium akhirnya memiliki harapan. Melonjak ke suasana hati yang ekstrim. Jejak jiwa ini ditinggalkan oleh petarung bintang 7. Kesembilan karakter itu dipadatkan oleh kekuatan jiwanya. Kegembiraan itu segera mengubah warna langit dan bumi. Dan sekali lagi membuat Xiaoyan menderita tanpa akhir. Dalam jiwa Xiaoyan yang mengetahui laut, angin puyuh semakin kencang di langit. Dan hawa dingin semakin meningkat. Udara dingin sepertinya membekukan seluruh dunia. Xiaoyan menemukan bahwa kemampuan berpikirnya melambat dengan cepat. Dan tampaknya membeku secara permanen karena kedinginan. Anda tidak meminta saya untuk menjawab pertanyaan. Tapi saya mati kedinginan. Saat dia memarahi, Xiaoyan dengan putus asa menarik kekuatan jiwa yang bisa dimobilisasi. Meneriakkan pemahamannya sendiri tentang masalah dari celah di antara giginya. Tidak ada fase. Tidak ada kebingungan. Jadi Jun tidak perlu menanyakan ini. Tanyakan saja pada dirinya sendiri hati. Jangan meminta segala sesuatu sesuai keinginanmu. Tapi mintalah dengan baik. Petik 2. Hahaha. Ada baiknya tidak meminta apa-apa. Tapi minta tolong. Suami sulung saya bersikap sebagaimana mestinya. Dan memang seharusnya begitu. Petik 2. Bentuk karakter besar di udara itu gila. Dan tiba-tiba guntur pecah dari udara. Dengan cepat menimbulkan percikan besar di permukaan laut. Xiaoyan melihatnya tanpa rasa takut. Dan terus berdoa untuk kata besar ini. Tapi jangan gila lagi. Kalau tidak cepat atau lambat dia akan mati. Untungnya, setelah beberapa saat kegilaan,
Karakter besar tiba-tiba berkumpul. Dan angin puyuh tiba-tiba berhenti. Tampaknya menjadi penyesalan terbesar dalam hidup ini. Itu meledak ke udara dan tersebar menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghadapi air, lelehkan. Saat setiap titik kristal kecil bergabung ke dalam air, Xiaoyan merasa bahwa rasa dingin berkurang 1 poin. Dan kekuatan jiwa juga lebih halus. Menggosok kedua tangannya. Kebahagiaan Xiaoyan meningkat pesat. Mengetahui bahwa dia telah melewati level yang mematikan ini. Dan dengan cepat duduk dengan lutut bersilang. Menyerap kekuatan jiwa yang tercetak oleh jiwa ini. Di ruang gelap ini, Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Meskipun dia telah melalui banyak bahaya, penguatan kesadaran laut Xiaoyan secara bertahap sangat menyenangkan. Sekarang kekuatan jiwa lebih murni, dan seterusnya. Seharusnya tidak terlalu jauh dari kepenuhan. Di luar aula, semua orang bermeditasi dalam diam. Tetapi dari waktu ke waktu mereka menatap pintu aula. Berbagai emosi kompleks berlalu. Diiringi daun maple yang tertiup angin musim gugur, jatuh dan melayang. Waktu berlalu. Mereka telah berada di sana selama lebih dari sebulan. Cao Xiao seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Setelah Nan Erming sedikit diam, dia mau tidak mau bertanya. Zhen Nijiao menghadapi angin dan terbungkus dalam pemandangan yang menggoda. Dia melihat ke rumah pertanyaan besar, yang menelan semua binatang raksasa, dan tidak mengatakan apa-apa. Alisnya terkunci dengan kekhawatiran yang mendalam. Sejak Xiaoyan memasuki kuil interogasi, akta darah Zhenni dan Xiaoyan sepertinya terpotong oleh kekuatan misterius. Sampai sekarang, dia tidak bisa merasakan hidup dan mati Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang itu? Sungguh menakjubkan. Kami sering masuk dan hanya bisa tinggal sampai sebulan. Kami tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan bisa tinggal di kuil jantung selama lebih dari sebulan. Yao Meng dan Yao Hui, yang terpana oleh seringai Zhenni, sangat cemburu pada Xiaoyan. Mengepalkan dan mengendurkan tangannya. Tetapi akhirnya berubah menjadi desahan. Ketiga tetua berpura-pura anggun di samping. Tapi sudah ada kegemparan di hati mereka. Xiaoyan memenangkan obat Lingxi dalam kompetisi penyulingan. Tetapi pusat pertanyaan ini berfokus pada ujian pikiran dan kemampuan beradaptasi. Xiaoyan belum pernah masuk dan bisa tinggal di dalamnya begitu lama. Ini benar-benar tidak mudah. Ketiga tetua mulai mengkhawatirkan inti sihir yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Semakin mereka memikirkannya, semakin sedikit rasanya. Semakin mereka memikirkannya. Ketika ketiga tetua memarahi dalam hati bagaimana ada orang sesat di dunia ini. Dan mereka terlalu menyesali usus untuk bertaruh. Mata patriark klan kedokteran baru saja melewati Zhenni yang khawatir. Sudut mulutnya pucat tertawa dan menunjuk ke arah Wen Xindian. Xiaoyan berkata, Xiaoyan dan Yao Lingxi tidak mengkhawatirkan hidup mereka untuk saat ini. Anda dapat yakin. Petik 2. Zhenni tidak mengerti mengapa patriark klan begitu bertekad. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia masih merasa ringan dan mempertahankan senyum sempurna di wajahnya. Dia bertanya sedikit, bagaimana kepala klan tahu? Petik 2. Nan Erming dan Ziying mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan, dan mereka juga menatap bingung. Mungkinkah hati klan obat ini memiliki kekuatan besar, dan seseorang dapat mengetahui hidup dan mati hanya dengan menghitung? Patriark klan Yao memandang dengan tenang, menunjuk ke arah dengan tongkat kayu di tangannya, dan berkata, pernahkah Anda melihat rune khusus di dinding luar Hall of Asking Hearts? Petik 2. Memang ada deretan rune di dinding luar Wen Xindian, tapi mereka bertiga mengira itu sama dengan bangunan lain dari klan Yao. Tapi itu hanya beberapa pola dekoratif. Sekarang mendengarkan patriark klan. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa setiap lapisan pola ukiran yang menghadap ke kerumunan memiliki 3 rune yang berbeda. Di mana rune paling kiri pada lapisan kedua memiliki 2 titik yang agak terang. Itu seperti cahaya matahari yang membias pada kristal pasir. Jika Anda tidak melihat dari dekat, sangat sulit untuk dideteksi. Bolehkah saya bertanya kepada patriark, apa yang diwakili oleh 3 rune berbeda di setiap lantai? Rao adalah pengetahuan Zhenni dan tidak pernah melihat rune seperti itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu.
Wen Xindian adalah seorang jenius yang dihargai oleh leluhur-leluhur kuno. Risikonya sangat tinggi. Ketiga rune ini mewakili situasi di dalamnya. Rune terpanjang pada klan kayu dari klan Yak, yang paling kiri, mewakili jumlah orang yang memasuki setiap lantai. Anda lihat, ada 2 titik terang di lantai 2, yang membuktikan bahwa ada 2 orang di lantai 2, yaitu Xiao Yan dan Yao Lingxi. Petik 2. Dan rune di tengahnya adalah arti ejekan jiwa. Jika ada titik terang di dalamnya, itu berarti seseorang di dalam sayangnya telah diejek. Namun, situasi seperti ini masih relatif jarang. Kecuali jika Anda tidak dapat melakukan apapun untuk menantang beberapa orang sekaligus. Atau pertahanan jiwa Anda sendiri terlalu buruk untuk menanggung dampak jejak jiwa. Dan Yao Lingxi akrab dengan ini. Suami Xiao Yan juga memerintahkan agar semuanya baik-baik saja. Petik 2. Adapun yang paling kanan, artinya terjebak. Jika lampu menyala, itu berarti jiwa seseorang terluka. Yang lebih ringan bisa disembuhkan dengan ramuan. Yang serius, atau jiwa rusak dan menjadi idiot, atau jiwa tersesat dalam masalah jejak jiwa, dihantui selamanya. Kecuali pencerahan, sebaliknya sama dengan idiot. Sulit. Petik 2. Tidak ada lampu di tengah dan sekarang. Jadi saya yakin semuanya baik-baik saja sekarang. Petik 2. Berapa lama dukungan Xiao Shao? Semakin banyak Ziying mendengarkan, semakin berdebar. Dia bertanya dengan cepat. Hehe, Anda bertanya kepada saya. Saya bertanya kepada siapa? Berapa banyak waktu yang dapat didukung? Itu tergantung pada kekuatan dan takdir. Kalau tidak, apa peluangnya? Patriark klan berbicara dengan lemah. Matanya tetap tenang. Dan dia tampak percaya diri dengan keamanan Xiao Yan dan Yao Lingxi. Ziying benar-benar sedikit terdiam. Pernyataan patriark dari takdir klan kedokteran setara dengan tidak mengatakannya. Ziying harus berdiri di samping Zenni dan menonton dalam diam bersama Zenni di persimpangan cahaya malam dan pagi. Saya bertanya kepada Xindian bahwa saya merasa sedikit kedinginan. Dan saya tidak tahu apakah matahari terbit akan membawa harapan yang hangat. Tidak peduli bagaimana matahari terbenam dan matahari terbit di dunia luar. Kuil permohonan hati akan selalu gelap. Bagi Xiao Yan, harapan dalam kegelapan adalah jejak samar jiwa di bawah cahaya api langit. Dan kehangatan adalah kekuatan jiwa yang terserap setelah memecahkan pertanyaan. Selama periode ketika orang di luar hati meminta semua orang untuk menunggu dan melihat, Xiao Yan mengaktifkan beberapa jejak jiwa. Beberapa orang menjawab pertanyaan dengan mudah. Yang lain melewati diskusi dengan tawa konyol. Dan yang lain melewati bahaya. Dari sepanjang hidup, tidak mungkin untuk pergi jauh-jauh. Untungnya, Xiao Yan akhirnya berdiri hidup di kuil. Hidup adalah kebahagiaan dan kemenangan. Meskipun tubuh semakin lelah, dan pakaian menjadi semakin berat, itulah mahakarya darah yang telah dibasahi dari mulut dan hidung dan dikeringkan oleh api langit. Namun rasakan kekuatan laut yang berangsur-angsur menjadi penuh. Xiao Yan tersenyum puas dan merasa semuanya sepadan.